Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Ilahi Robbi, Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan kita kesempatan untuk bisa bertemu kembali walaupun masih dalam keadaan daring seperti itu ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih bagi rekan-rekan yang sudah menonton tayangan penjelasan di channel ini. Semoga channel ini kedepannya bisa membantu terutama dalam pemberian materi tentang bidang IT, komputer dan sistem informasi ya. Nah, melanjutkan dari pembahasan sebelumnya, yaitu tentang materi organisasi arsitektur komputer. Nah, di pembahasan pertemuan ke-6 ini dari bahasan bab 5, karena yang kemarin rekan-rekan semua mengerjakan kuis ya, di mana kuisnya itu dikerjakan selama 48 jam. Nah, bagi rekan-rekan yang memang terlambat mengerjakan kuis tersebut, nanti silahkan hubungi saya untuk diganti dengan tugas nanti silahkan menghubungi saya. Nah, di pembahasan pertemuan sekarang ini akan dibahas tentang interupsi ya, di bab 5 ini. Interupsi. Nah, interupsi ini kalau kita sebenarnya sering mendengar ya istilah ini. Interupsi ketika bahwa Anda seperti rapat sedang kayak gitu kan. Nah, di Orcom pun juga ada namanya interupsi ya, di mana interupsi ini merupakan suatu mekanisme di mana komponen dari sistem komputer atau modul komputer itu seperti perangkat input output, memori dan lain-lain itu menginterupsi urutan normal sebuah proses dari CPU karena terjadi kondisi yang sangat penting. Jadi interupsi ini merupakan mekanisme penghentian atau pengalihan pengolahan instruksi dalam CPU kepada interupsi rutin. Hampir semua modul, memori dan input output memiliki mekanisme yang dapat menginterupsi kerja CPU seperti ini. Kenapa? Ya karena memang di CPU dan juga sama kayak kita, jadi mengerjakan berurutan mana yang itu kan nanti diinterupsi siapa yang menjadi apa yang didahulukan prosesnya. Secara umum fungsi interupsi adalah untuk memanajemen pengaksesan instruksi rutin agar efektif dan efisien antara CPU, modul input output dan memori. Setiap komponen komputer dapat menjalankan tugasnya secara bersamaan meskipun kecepatan eksekusi setiap modul berbeda. Tetapi kendali tetap terletak pada CPU, jadi otaknya tetap di CPU yang mengontrol semua. Selanjutnya pada interupsi terdapat pembagian kelas sinyal sebagai berikut nih. Program itu interupsi yang dibangkitkan dengan beberapa kondisi yang terjadi pada hasil eksekusi program. Contoh aritmatika overflow, pembagian nol, operasi ilegal, itu program. Terus ada timer. Timer adalah interupsi yang dibangkitkan karena pewaktuan internal, pewaktuan dalam prosesor. Sinyal ini memungkinkan sistem operasi menjalankan fungsi tertentu secara reguler. Input output sinyal interupsi yang dibangkitkan oleh modul input output sehubungan pemberitahuan kondisi error dan penyelesaian suatu operasi. Jadi I/O nanti mengirimkan sinyal interupsi yang dibangkitkan oleh modul input output. Nah, nanti tampilkan apa sih error atau berhasil itu kan. Kalau hardware failure ini kegagalan hardwarenya istilahnya, kalau di bahasa Indonesia adalah interupsi yang diakibatkan oleh kegagalan daya atau kesalahan prioritas memori. Jadi si komputer nanti memberikan sebuah informasi di mana kalau ada kesalahan seperti apa nih, itu melalui proses interupsi terlebih dahulu ya. Terus proses interupsi ini adanya mekanisme interupsi ini, prosesor dapat digunakan untuk mengakses instruksi-instruksi lain saat suatu modul telah selesai menjalankan tugasnya dan siap menerima tugas berikutnya, maka modul ini akan mengirimkan permintaan interupsi ke prosesor. Kemudian prosesor akan menghentikan eksekusi yang dijalankannya untuk menghandle interupsi yang rutin. Setelah program interupsi selesai, maka prosesor akan melanjutkan eksekusi programnya kembali. Saat sinyal interupsi diterima oleh prosesor, kemungkinan tindakan ada dua tindakan, itu interupsi yang diterima atau ditangguhkan atau interupsi yang ditolak. Jadi sama dalam proses interupsi pun sama, ada yang diterima dan yang ditolak, tergantung nanti si prosesor CPU itu seperti apa menerimanya. Nah, ini contoh proses interupsi transfer ke komen ya. Jadi interupsi itu program itu kan user program itu di list berapa sih, ada berapa I12 sampai I tertentu. Nanti ada interrupt handler yang menanganinya. Ketika ada terjadi kesalahan, dia balik lagi mengirimkan informasi mana sih yang mau dijadikan
prioritasnya seperti itu ya. Terus yang kedua ini ada gambar diagram alur siklus eksekusi oleh prosesor dengan adanya fungsi interupsi. Jadi alurnya dimulai ada start dulu, pastikan dimulai ada start sebuah tindakan, terus setelah itu mengambil instruksi berikutnya, diambil instruksi itu, eksekusi instruksi, apakah instruksi diterima atau ditolak. Kalau ditolak balik lagi ke atas, diambil lagi. Kalau ini nanti diterima, diizinkan pemeriksaan instruksi dan eksternal erupsi. Terus ada halt. Jadi yang pertama itu siklusnya pengambilan, ada siklus eksekusi, dan terakhir siklus interupsinya. Ini alurnya seperti ini nih. Jadi di interupsi CPU pun cara kerjanya memang mereka tetap di mana ada yang dilakukan diambil dulu, nanti diseleksi mana diterima atau tidak, nanti setelah itu dieksekusikan interupsinya. Interupsi ganda atau istilahnya multiple interrupt. Interupsi ganda sering terjadi pada sistem operasi yang kompleks. Misalnya suatu sistem komputer akan menerima permintaan interupsi saat proses pencetakan dengan printer selesai. Jadi dengan printer selesai ada proses ini. Di samping itu dimungkinkan dari seluruh saluran komunikasi akan mengirimkan permintaan interupsi setiap kali data tiba. Jika pada saat bersamaan terdapat banyak interupsi pada program yang dijalankan oleh CPU, maka reaksi prosesor atas sinyal interupsi yang diterimanya ada dua kemungkinan, apakah sama diterima, atau ditangguhkan atau ditolak. Gitu. Nah, ada dua pendekatan yang di dalam interupsi ganda ini nih. Itu yang pertama ada pendekatan pengolahan interupsi berurutan yang sekuensial, terus ada yang bersarang. Jadi sama kayak pemrograman ya. Seleksi itu kondisi ada yang sekuensial, berurutan, ada yang bersarang gitu. Jika ini kondisi seperti apa yang seperti itulah. Dimana yang berurutan ini pendekatan interupsi ini dilakukan menolak atau tidak mengizinkan interupsi lain saat suatu interupsi ditangani oleh prosesor. Setelah prosesor selesai menangani suatu interupsi, maka interupsi lain baru ditangani. Ya. Jadi ini sekuensial namanya berurutan. Jadi mana dulu yang akan ditangani, nanti setelah selesai yang ini baru nanti yang lain dilanjut terus, jadi berurutan lah. Yang kedua yang bersarang itu mendefinisikan prioritas bagi interupsi. Interrupt handler mengizinkan interupsi yang berprioritas tinggi baru ditangani terlebih dahulu. Jadi kalau yang ini mana yang paling didahulukan itu yang di prioritasnya tinggi. Misalkan ketika Anda mungkin di CPU Anda melakukan proses apa, contoh aja Anda mengklik program ini, klik terus Anda melakukan proses yang mana dulu, si CPU mungkin nanti menjalankan atau menampilkan interupsi yang memang yang prioritas utamanya paling mana, misalkan contoh ya yang ringan pastinya itu ditampilkan, tapi kalau yang agak lama biasanya itu contoh aja nih. Jadi gambarannya ini yang interrupt sekuensial handler itu menangani nanti berurutan ke bawah. Kalau yang nested yang bersarang itu ya ini ada kondisi mana sih yang nanti didahulukan, apakah si X dulu atau si Y dulu kan. Itu tergantung prioritasnya. Nanti pilihan di CPU dia menentukan mana yang menjadi prioritasnya. Pada kasus multiple interrupt dengan pendekatan pengolahan namanya berurutan ya, ini sekuensial, maka ketika interupsi ditolak, apa yang dilakukan prosesor? Ya. Interupsi ditolak atau disable terjadi ketika prosesor menggabungkan interupsi berikutnya. Karena prosesor sedang memproses satu interupsi berikutnya ditunda pending atau dilakukan pengecekan setelah interupsi pertama diproses. Jadi pada kondisi itu disable interupsi ditangani secara berurutan kejadian. Sedangkan pada kasus multiple interrupt dengan pendekatan yang bersarang atau nested, maka ketika interupsi diterima, ditangguhkan apa yang dilakukan profesor menangguhkan eksekusi program yang dijalankan dan menyimpan konteksnya. Dia disimpan dulu. Terus tindakan prosesor adalah menyimpan alamat instruksi, disimpan di register memori, dan data lain yang relevan akan dikoreksi berikutnya. Prosesor menyetel program counter ke alamat awal rutin interrupt handler. Pada kondisi ini, interupsi dengan prioritas lebih rendah dapat diinterupsi dengan interupsi memiliki prioritas yang lebih tinggi. Setelah interupsi prioritas lebih tinggi selesai, maka programnya akan kembali menjalankan interupsi yang lebih rendah. Jadi sama ada dua kondisi, di mana kalau yang tadi yang sekuensial, yang multiple atau yang ini kan ada yang ganda atau yang kayak gimana kan, nanti tergantung sesuai penjelasan tadi mana yang didahulukan. Kalau yang bersarang, kalau yang di sekuensial
urutan, itu sesuai urutan. Ini tergantung nanti si CPU kan memprosesnya. Kalau memang proses lebih tinggi akan ditampilkan, berarti itu masuknya ke bersarang. Tapi kalau memang ini dia berurutan sekuensial, kalau tidak ada yang prioritas biasanya kayak gitu. Ya ini jadi di proses yang namanya interupsi ini, ya interupsi ini proses dimana kayak Anda mengklik apa, mengetik apa, mencetak printer misalkan kayak gitu, itu kan mana didahulukan biasanya. Berarti itu proses ketika Anda contoh mengklik program ini barang, tapi yang muncul pertama itu berarti karena itu yang paling ringan, lebih cepat. Tapi yang berat kayak menampilkan program yang editing seperti itu kan berat tuh. Itu berarti yang prioritasnya nanti di belakang, karena proses si komputer untuk mengambil itunya agak lama karena berat tadi. Misalkan contoh seperti itu gambarannya ya. Nanti ada beberapa penjelasan dari video lain yang mungkin menguatkan bahwa proses interupsi itu terjadi seperti itu, sehingga nanti Anda bisa membandingkan apa sih interupsi itu dan bagaimana prosesnya. Nah ini jadi kenapa kita di sistem informasi belajar yang namanya interupsi, jadi biar Anda tahu bahwa komputer itu cara kerjanya tidak cepat lompat cepat enggak. Jadi tetap ada di mana interupsinya yang mana dahulu dilakukan, apakah dia yang multiple atau yang sekuensial atau yang nested, itu tergantung dari nanti proses yang akan interupsi tersebut yang akan dijalankannya. CPU tetap yang mengontrol semuanya, CPU yang nanti menentukan bagaimana yang akan diprosesnya. Makanya kan kalau yang cepat CPU-nya yang bagus, yang spesifikasi tinggi pasti lebih cepat itu memproses dan sebagainya. Yang rendah apalagi yang lama-lama yang lawas itu pasti agak lama, karena kan teknologi yang digunakannya di prosesor itu yang masih menggunakan yang lama. Kalau yang terbaru mungkin proses yang untuk memprosesnya lebih cepat karena dia menggunakan teknologi yang terbaru itu. Kayak dukungan program contoh kan, Anda yang suka ngedit video, ngedit foto, Anda menggunakan software yang terbaru dari Adobe Premiere atau Adobe Photoshop yang terbaru, misalkan editing foto video itu yang 2020. Tapi Anda menggunakan prosesor yang dari tahun 2016, 2017 agak lama ya. Itu prosesnya agak lama dalam membuka menjalankan program tersebut. Karena dukungan di software itu biasanya mendukung dari teknologi yang terbaru. Makanya yang dipakai yang cocok ya gunakan software yang sesuai dengan hardware kita. Itu contoh. Kalau Anda menggunakan software terbaru ya sebaiknya gunakan hardware yang memang mumpuni untuk bisa menjalankan itu dengan baik, sehingga proses nanti tampilan dan sebagainya nggak lama, enak gitu, smooth dan lebih smooth seperti itu. Jadi sekarang kita tahu bahwa dalam hardware itu sama menyesuaikan dengan softwarenya. Software yang terbaru biasanya memang mendukung hardware yang terbaru, tapi banyak yang kalau yang lama support juga, cuman tidak terlalu bagus biasanya untuk menjalankan multitasking dan sebagainya itu. Di hardwarenya dia nggak terlalu ini biasanya, tapi agak proses yang lambat nantinya seperti itu ya. Itu mungkin penjelasan dari saya tentang interupsi. Silakan nanti ada penjelasan dari video yang lain saya tambahkan supaya nanti Anda bisa lebih paham lagi bahwa proses interupsi dalam prosesor CPU sistem komputer seperti itu ya. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila dalam penjelasannya terlalu cepat, karena memang saya juga masih belajar dan masih menelaah bagaimana sih cara kerja CPU ini secara yang mudah dipahami bagi Anda rekan semua. Nanti ada video tambahan untuk menjelaskan supaya Anda lebih paham. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.